Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Oke, pada kesempatan kali ini saya pertama-tama memperkenalkan nama saya adalah Jansen FS Patiran, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang tugas keperawatan komunitas. Oke, tidak terlalu panjang lebar, saya langsung masuk saja pada intinya. Apa itu KKN tematik? KKN tematik adalah kuliah kerja nyata atau KKN yang orientasi program kegiatannya berfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu atau kabupaten kota. Ya, di sini saya akan membahas tentang pemberdayaan kader kesehatan dalam deteksi dini stunting dan stimulasi tumbuh kembang pada balita. Abstrak. Salah satu masalah kesehatan terkait pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia balita yang dapat menimbulkan dampak buruk dalam jangka pendek maupun jangka panjang adalah stunting. Saat ini, pemerintah berusaha menanggulangi stunting dengan upaya intervensi gizi spesifik. Agar program tersebut dapat berjalan dengan efektif, maka deteksi dini anak dengan stunting penting untuk dilakukan selain pemberian stimulus tumbuh kembang yang dapat dibagi pada anak. Pertama, di Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki permasalahan yang kompleks, terutama dalam masalah gizi. Permasalahan gizinya pun berbeda dengan negara maju, yaitu Indonesia memiliki masalah gizi ganda yang merupakan fenomena ironis. Di saat tingginya kasus gizi buruk, di sisi lain terdapat kasus gizi lebih. Gizi kurang atau malnutrisi adalah kondisi kekurangan gizi akibat jumlah konsumsi mikronutrien dan makronutrien tidak mencukupi, yang tentu saja akan mempengaruhi kondisi keseimbangan mikro dan makronutrien. Salah satu penyebabnya adalah malabsorpsi, misalnya fibrosis kistik, yaitu ketidakmampuan mengonsumsi nutrien. Malnutrisi dapat menyebabkan penyakit seperti skorbut, malnutrisi akibat kekurangan asupan vitamin C dalam diet. Kemudian atau obesitas, malnutrisi akibat asupan energi yang berlebihan. Kemudian, menurut riset kesehatan dasar tahun 2013, Indonesia telah menunjukkan penurunan kemiskinan secara tetap. Tetapi masalah gizi kurang yang berdampak buruk pada anak-anak menunjukkan sedikit perbaikan. Dari tahun 2007 sampai 2011, proporsi penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 16,6 sampai 12,5%. Tetapi masalah gizi kurang tidak menunjukkan penurunan secara signifikan. Gizi kurang menyebabkan prevalensi stunting atau anak pendek sangat tinggi, mempengaruhi 1 dari 3 anak 12 sampai 60 bulan, yang merupakan proporsi yang menjadi masalah kesehatan masyarakat menurut kriteria Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2013. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting pada balita memperlihatkan kondisi kesehatan yang buruk secara kronis dan mempunyai dampak yang cukup membahayakan apabila tidak ditangani. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode tersebut dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang, akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah penurunannya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Penurunannya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif
yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Puskesmas Jatinagor, program yang pernah dilakukan terkait stunting adalah penapisan ibu hamil kurang energi kronis atau KIAKI dan anemia, pemberian makanan tambahan atau PMT. Ibu hamil atau KIAKI atau anemia, kelas ibu hamil, kelas ibu menyusui, konseling menyusui, dan ASI eksklusif pada ibu yang melahirkan di puskesmas. Sosialisasi pemberian makanan pada bayi dan anak atau PMBA, pemberian MPASI pada bawah 2 tahun keluarga miskin, pendampingan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, serta pelatihan yang pernah dilakukan kepada kader adalah pelatihan tentang. Selanjutnya, program yang dilakukan untuk mencegah stunting lebih banyak difokuskan untuk ibu hamil. Hal tersebut sangat baik mengingat dengan ibu hamil yang sudah mengetahui sedikit banyaknya terkait stunting dapat mencegah kejadian stunting. Tetapi yang lebih baik jika pasca kehamilan pun ibu maupun kader dapat mengetahui tumbuh kembang anak. Terlihat sudah baik penyelenggaraan penimbangan di desa. Namun para kader masih sekedar mencatat berat badan dan usia dari bayi ataupun balita itu saja. Dilakukannya pemberdayaan kepada kader di desa terkait stunting dilakukan agar ketika kader sedang mencatat berat badan anak tersebut, kader dapat segera mengetahui apakah anak tersebut termasuk dalam kondisi stunting atau tidak. Kemudian, hal ini dikarenakan fenomena saat ini. Dalam melakukan kegiatan posyandu, kader hanya melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan lalu mencatatnya di buku kunjungan dengan tanpa melakukan prestasi hasil pengukuran. Selain itu, terkait deteksi perkembangan serta stimulus tumbuh kembang juga belum terlaksana pada kegiatan posyandu. Dengan kegiatan pemberdayaan kader ini diharapkan pendeteksian dini terkait stunting dan ada atau tidaknya penyimbangan perkembangan anak dapat segera dilakukan sehingga kejadian stunting dan atau penyimpangan perkembangan dapat segera diatasi. Memantau pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan. Pencegahan dini adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi prevalensi stunting. Selanjutnya, prosedur terpenting dari pencegahan ini adalah dilakukan screening rutin dan follow-up tinggi badan balita yang persisten. Program posyandu yang dibuat oleh pemerintah sudah sangat baik dan menjadi solusi yang konkret untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semakin baik pelayanan yang dilakukan posyandu sebanding dengan peningkatan mutu kesehatan masyarakat. Proses screening rutin tinggi badan atau umur sudah selayaknya menjadi agenda wajib dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di posyandu. Keterbatasannya tenaga kesehatan di Indonesia menyebabkan daya cakup pelayanan kesehatan belum optimal, sehingga strategi pembangunan partisipatif adalah cara yang efektif untuk menangani masalah stunting ini. Kemudian kasus stunting terjadi biasanya karena penyakit ini tidak disadari dan diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat perlu pemberdayaan agar tahu dan juga mengerti tanda-tanda stunting. Selain itu, untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, masyarakat juga harus memahami pentingnya stimulasi tumbuh kembang anak. Merujuk pada permasalahan di atas, maka kegiatan KKN yang kami laksanakan adalah untuk melakukan pemberdayaan kepada kader kesehatan yang ada di desa maupun untuk mendeteksi stunting sejak dini, serta mampu melakukan stimulasasi tumbuh kembang pada anak dengan baik, sehingga nantinya apabila stunting dapat dicegah sejak dini dan juga stimulasi tumbuh kembang dapat dilaksanakan oleh kader-kader yang ada di posyandu di desa, akan menjadi salah satu solusi konkret dalam kontribusi pencegahan permasalahan gizi. Lanjut ke metode. Intervensi yang dilakukan pada kegiatan ini adalah dengan pemberian ceramah, diskusi, stimulasi,
serta praktikum. Intervensi pada kegiatan ini dimulai dengan pertumbuhan atau pembuatan modul mengenai deteksi dini stunting serta stimulasi tumbuh kembang dengan mengacu kepada modul-modul tentang stunting dan stimulasi tumbuh kembang anak dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Modul ini yang akan digunakan oleh para kader kesehatan dalam melakukan deteksi dini stunting serta stimulasi tumbuh kembang pada anak. Dilanjutkan dengan diadakannya pelatihan bagi para fasilitator yang akan terlibat dalam kegiatan. Selain itu diadakan interoperability terkait lembar checklist observasi yang akan digunakan dalam penilaian psikomotor kader kesehatan dalam melakukan deteksi dini stunting dan stimulasi tumbuh kembang pada anak. Kegiatan selanjutnya yaitu berupa pelatihan kepada para kader kesehatan. Pada kegiatan pelatihan ini, para kader kesehatan mendapatkan ceramah materi mengenai deteksi dini stunting serta stimulasi tumbuh kembang pada anak selama 60 menit. Dilanjutkan oleh sesi diskusi dan tanya jawab. Kegiatan selanjutnya adalah demonstrasi deteksi dini stunting serta simulasi tumbuh kembang pada anak dengan menggunakan alat peraga, yaitu alat pemeriksaan tinggi badan dan berat badan serta alat deteksi stimulasi tumbuh kembang atau bola, benang wol, kerincingan, biskuit, pensil, kacang, kancing, kubus, alat makan plastik, boneka anak selama 120 menit. Kemudian para kader kesehatan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil, 5-6 kader tiap kelompok, dan didampingi oleh fasilitator untuk melakukan redemonstrasi cara deteksi dini stunting serta stimulasi tumbuh kembang anak dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan psikomotor para kader kesehatan. Setelah kegiatan pelatihan, kegiatan evaluasi pelaksana deteksi dini stunting serta stimulasi tumbuh kembang dilakukan saat posyandu berlangsung di RW masing-masing. Pada kegiatan ini, setiap kader diberi modul deteksi dini stunting, modul stimulasi tumbuh kembang, serta kit yang berisi alat untuk mendeteksi tumbuh kembang pada anak untuk digunakan di posyandu masing-masing. Lanjut, pada kegiatan ini, metode pengajaran yang diberikan pada para kader kesehatan tidak hanya dengan menggunakan metode ceramah, namun menerapkan metode lain di antaranya diskusi, stimulasi, serta praktikum. Penerapan metode-metode ini saling menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Metode ceramah merupakan suatu metode pengajaran dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah sasaran yang memungkinkan semua sasaran mendengar informasi yang sama dengan cara yang sama dalam kurun waktu yang terbatas. Metode ini mempunyai kelebihan dapat dipakai pada orang dewasa, menghabiskan waktu dengan baik, dapat digunakan pada kelompok besar, tidak melibatkan banyak alat bantu, pendidik mudah menguasai kelas serta mudah menerangkan banyak bahan ajar dan mudah dilaksanakan. Namun metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu dapat membuat peserta didik menjadi pasif, mengandung unsur paksaan kepada peserta didik, mengandung sedikit daya kritis peserta didik, serta bagi peserta didik dengan tipe belajar visual akan lebih sulit menerima apa yang diajarkan dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki tipe belajar audio. Selain itu, sulit untuk mengendalikan sejauh mana pemahaman peserta didik, serta jika terlalu lama dapat membuat jenuh peserta didik. Untuk itu, pada kegiatan ini, metode pengajaran merupakan kombinasi dari beberapa metode di atas, dengan disertai metode diskusi, stimulasi, serta praktikum. Diharapkan dapat mengatasi kelemahan dari metode ceramah tersebut. Tujuan dari metode diskusi adalah mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, mengekspresikan pendapatnya dengan bebas, menyumbangkan pemikirannya untuk memecahkan masalah bersama, serta mengambil satu atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah dengan pertimbangan yang cermat. Shimomura 2009. Sehingga sasaran dapat bertanya dan mendapat penjelasan dari hal-hal yang masih belum dipahami.
Selain itu, pada kegiatan ini juga dilaksanakan metode demonstrasi cara melakukan deteksi dini stunting dan stimulasi tumbuh kembang pada anak. Metode demonstrasi dilakukan dengan cara memperagakan benda, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang disajikan. Kemudian, dengan begitu diharapkan sasaran dapat mengetahui dan memahami setiap tahapan serta cara melakukan deteksi dini stunting dan stimulasi tumbuh kembang pada anak. Pada kegiatan ini, para kader kesehatan juga melakukan demonstrasi ulang cara melakukan deteksi dini stunting dan stimulasi tumbuh kembang pada anak sesuai dengan apa yang telah diajarkan dengan bimbingan dari fasilitator, dengan tujuan retensi pengetahuan terkait hal di atas akan lebih optimal. Namun, dalam melakukan deteksi dini stunting serta stimulasi tumbuh kembang pada anak, masih perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mendukung peningkatan. Upaya-upaya tersebut adalah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama yang pertama, edukasi berkelanjutan, misalnya setiap 6 bulan sekali untuk kader serta kegiatan penguatan peran pada kader kesehatan secara rutin, terutama terkait stunting dan tumbuh kembang pada anak sebagai upaya meningkatkan pengetahuan serta keterampilan kader kesehatan. Yang kedua, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin oleh pihak puskesmas terhadap para kader kesehatan dalam pelaksanaan pengembangan deteksi status gizi maupun deteksi serta stimulasi tumbuh kembang pada anak. Yang ketiga, yaitu optimalisasi pelaporan seperti cara pencatatan yang efektif dan jelas disertai hasil interpretasi, pengukuran serta kecepatan dalam penyerahan hasil laporan, deteksi dini tumbuh kembang anak serta status gizi dan deteksi stunting daripada kader kesehatan kepada bidan desa setempat atau puskesmas. Yang keempat, yaitu pemberian reward kepada kader kesehatan yang berperan aktif dalam melakukan deteksi dini stunting serta deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang pada anak sehingga dapat memotivasi kader kesehatan yang lain dalam meningkatkan performanya. Oke, baik, sampai kesimpulan. Pelaksanaan pemberdayaan kader kesehatan dalam deteksi dini, stunting serta stimulasi tumbuh kembang pada anak di Desa Cipacing telah terlaksana dengan lancar dan mendapat dukungan dari Puskesmas Kecamatan Jatinangor serta perangkat Desa Cipacing. Para kader kesehatan juga turut berpartisipasi dengan baik pada pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain dimulai dengan pembuatan modul mengenai deteksi dini stunting serta stimulasi tumbuh kembang anak. Pelatihan bagi para fasilitator yang akan terlibat dalam kegiatan. Lalu pelatihan kepada para kader kesehatan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab serta demonstrasi cara melakukan deteksi dini stunting serta stimulasi tumbuh kembang pada anak. Dengan menggunakan alat peraga, kemudian para kader kesehatan dibagi-bagi ke beberapa kelompok kecil dan didampingi oleh fasilitator untuk melakukan redemonstrasi cara deteksi dini stunting serta stimulasi tumbuh kembang pada anak. Setelah kegiatan pelatihan, kegiatan evaluasi pelaksanaan deteksi dini stunting serta stimulasi tumbuh kembang dilakukan saat posyandu berlangsung di RW masing-masing. Maka dari itu diharapkan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan dalam stunting serta stimulasi tumbuh kembang pada anak sebaiknya dilakukan secara kesinambungan dengan bekerja sama pihak-pihak terkait sehingga diharapkan memberikan kontribusi atas terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya dan anak pada khususnya. Referensi yang saya ambil untuk penyelesaian tugas ini adalah jurnal tentang pemberdayaan kader kesehatan
dalam deteksi dini stunting dan stimulasi tumbuh kembang pada anak balita. Sekian dari hasil materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.